warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, aku Anissa Rahmasa Sabila. Kalian bisa memanggilku Caca. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku warga negara. Kali ini aku kedatangan tamu spesial, bintang tamu yang sangat-sangat fenomenal. Dia adalah teman kuliah saya. Siapa itu? Halo, aku Devi Amanda. Nah, Mbak Devi, kita kedatangan tamu Mbak Devi. Dia adalah teman saya. Dari jurusan apa Mbak Devi? Sama kan? Kita kan sama PGSD. Oh iya, kita adalah angkatan PGSD 2022. Iya, betul. Nah, kuliah di mana kita Mbak Devi? STKIP Bina Insan Mani. Oke. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Devi Amanda. Nah, Mbak Devi, kali ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku warga negara. Menurut Mbak Devi, tema kali ini tuh bagaimana? Menurut saya sikap dan perilaku warga negara tema kali ini ya kan, itu Iya. kita bisa mengetahui bagaimana berbagai karakter di setiap orang warga negara Indonesia ini. Gitu. Oke, berarti sikap dan perilaku itu sangat berpengaruh bagi karakter orang masing-masing ya Mbak ya? Betul banget. Iya, ya. Oke, Mbak Devi, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mbak Devi siap? Siap dong. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Berikan pendapatnya Mbak Devi mengenai sikap warga negara ketika pemerintah menangani COVID-19 kemarin, Mbak. Menurut saya pemerintah sudah sangat memaksimalkan upayanya dalam menangani kasus COVID-19 kemarin ya kan. Namun masyarakat masih belum bisa menerima upaya tersebut dengan baik. Misalnya kayak menggunakan masker di luar tempat, di luar rumah gitu ya kan. Nah, itu kan masih banyak yang Belum tidak memakai masker tidak ya, itu yang katanya pengap, yang katanya itu kan, padahal hal itu untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Banyak juga Mbak ya yang ketika COVID-19 kemarin tuh banyak sekali pengangguran. Nah kayak gitu itu juga ya, itu mungkin kan omset penjualan dan pembelian di perusahaan itu juga menurun ya, jadinya banyak kasus pengangguran tersebut. Padahal ketika COVID-19 kemarin kita sudah diwajibkan isolasi mandiri. Nah itu juga Itu sangat berpengaruh bagi orang-orang mencari nafkah juga ya Mbak ya. Iya kayak ada kan itu apa, bekerja di dalam rumah, jadi kita tidak harus keluar rumah untuk bekerja. Kayak seperti anak sekolah daring. Nah, kayak gitu. Masuk ke pertanyaan kedua nih Mbak Devi. Nah, apakah sikap berpengaruh terhadap perilaku manusia? Menurut saya sikap berpengaruh terhadap perilaku manusia, karena sikap itu termasuk apa ya, kebiasaan yang kita lakukan dan menimbulkan perilaku yang baik, kayak karakter yang baik di diri kita. Kita pasti langsung kayak misalnya ya, ada kita salim nih ke orang tua, mencium tangan ya teman-teman, salim itu. Nah, kita juga di sekolah atau di manapun lah dengan orang yang lebih tua dengan kita, pasti kita juga akan salim kita di seperti itu. Jadi menurut Mbak Devi sikap itu sangat berpengaruh Betul. terhadap perilaku setiap orang. Iya. Kayak kita salim terhadap orang yang lebih tua dari kita, meskipun itu bukan orang tua kita, tetangga mungkin yang Iya, lebih tua di betul jalan, kita bisa harus Saling sapa. berarti begitu ya Mbak ya. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga Mbak Devi. Apakah lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia? Yang tadi kan sikap. Iya. Sekarang lingkungan, apakah berpengaruh terhadap perilaku manusia? Menurut saya lingkungan itu sangat berpengaruh ya untuk pembentukan sikap dan karakter kita. Nah, misalnya kalau di lingkungan kita banyak pengedar narkoba atau pengonsumsi minuman keras, kita juga pasti akan terjerumus dalam hal tersebut. Namun, kalau kita berada di lingkungan yang baik, misalnya rajin ibadah, saling tegur sapa dan lain sebagainya, kita juga pasti akan memahami atau mengikuti juga gitu. Iya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang. Berpengaruh. Kayak sekarang kan banyak nih pemuda-pemudi yang sukanya main sampai larut malam. Itu kan kurang baik. Apalagi masih anak sekolah ya Mbak ya. Itu sangat-sangat kurang baik. Terus ada yang pengedar miras. Nah, banyak sekali banyak sekali.
Harus ya, narkoba nggak juga. boleh ya jauhi narkoba dekati saya. Jangan gitu dong Mbak Devi. Oke. Lagi yang lain. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi penonton yang di rumah nih, jangan sampai seperti itu ya. Iya, Kita harus jangan memiliki sikap yang baik. Betul banget. Oke. Masuk pertanyaan yang keempat nih Mbak Devi. Bagaimana menurut Mbak Devi tentang generasi sekarang yang lebih menyukai artis K-pop daripada pahlawan kita sendiri? Menurut saya itu wajar banget sih Oh, kalau wajar. kita suka sama seseorang gitu ya kan, artis K-pop gitu. Karena Idola kan iya, ya, kita idola. mengidolakan gitu. Ya dalam batas wajar itu tidak masalah gitu. Karena saya juga penggemar Oh, Mbak K-pop. Devi penggemar K-pop juga. Oke. Nah, kayak banyak anak kecil yang sekarang kan banyak tuh yang suka NCT misalnya. BTS, Mbak Devi. BTS, Iya. iya. Para ARMY nih, mana nih? Nih, Nah, sama dengan Mbak Devi. nah, hal itu kan kayak apa ya? Wajar aja gitu loh. Wajar. Tapi juga kita harus mencintai produk dalam Lokal, negeri ya. iya. Misalnya apa? Jeffrey Nicole. Siapa yang nggak suka sama Jeffrey Oh, Nicole? saya juga penggemarnya Jeffrey Nicole Nah kebetulan. gitu, kayak gitu sih. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi apalagi kayak wajar ya berarti Iya. orang Indonesia itu mengidolakan artis K-pop. K-pop gitu. Kan banyak anak kecil itu sekarang BTS, Iya. baju BTS, tas BTS, casing HP pun dikasih BTS, gambar BTS. Ya ampun. Ya kalau masih batas wajar gitu nggak masalah sih. Iya. Kalau misalnya nih ya, kita nonton konser dengan memakai batik khas Indonesia. Iya. Nah hal itu Siapa kan nih juga, yang suka memakai baju batik? nah hal itu kan juga bisa apa ya? Mengekspor menunjukkan, budaya iya. budaya kita ke negara lain dengan ya itu tadi memakai batik Baju di batik. acara-acara Kain tenun, Iya, kain betul. tenun buat sarung gitu kan Mbak ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Devi. boleh. Jika ada lembaga yang menangani HAM tidak bertanggung jawab kepada anggota masyarakat yang mengajukan keadilan kepada lembaga namun tidak dihiraukan. Nah, seperti itu bagaimana? Nah, hal itu sih seharusnya tidak diperbolehkan ya. Kita harus bersikap adil dalam semua masyarakat. Ya, lembaga tersebut harus mengutamakan keadilan masyarakat yang membutuhkan keadilan di lembaga tersebut gitu loh. Kayak misalnya ada seseorang yang bermasalah misalnya Melaporkan masalah tersebut. kepada lembaga HAM, hak asasi manusia, kayak mengalami pelecehan misalnya. Iya. Nah hal itu kan Tidak dihiraukan Mbak. misalnya tidak dihiraukan ya Iya. kan. Kalau tidak dihiraukan, kita bisa menggunakan sosial media kita untuk mendapatkan keadilan. Diviralkan gitu kalau ya, Mbak. misalnya sudah viral, biasanya kasus tersebut dapat ditangani oleh lembaga yang berwenang, seperti Berwajib itu. seperti Iya. kepolisian ya Mbak ya. Kepolisian atau lembaga yang lain-lainnya. Iya. Sekarang banyak sekali tindakan pelecehan di Indonesia ini. Iya, miris banget Anak kecil sekarang. hamil, muda hamil di luar nikah banyak sekali. Di kasus Ya, Ponorogo. kalau sekarang viral-viralnya kasus Ponorogo. Nah, hal Siswa yang sudah hamil ratusan. Ya ampun. Itu miris banget ya. Ya nih, Kita juga harus bagaimana membatasi nih? pergaulan di luar rumah. Jadi kita harus menjauhi buaya darat di luar sana ya. Oke. Buaya Baiklah Mbak gitu. Devi. Jadi kesimpulannya mengenai tema kali ini adalah kita harus saling menghargai. Iya, betul. Menghargai sesama manusia, Saling menolong. saling menolong berbagi dan mencintai produk-produk Indonesia. Meskipun kita bisa mengidolakan artis di luar Indonesia, Iya. tapi kita harus tetap mencintai Negeri kita negeri kita Indonesia. Oke. Terima kasih Mbak Devi sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya dan mengutarakan pendapat Anda kepada saya di podcast kali ini. Terima kasih ya Mbak Terima Devi. kasih, sama-sama. Iya. Oke teman-teman, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan podcast kami berdua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anissa Rahma.
mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.